Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di suasana yang hujan lebat ini kita akan membahas tentang taubat. Sebagai manusia yang normal, pasti kita ada kesalahan, pasti ada kelemahan. Nah, sebaik-sebaik orang yang bersalah adalah orang-orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat. Bertobat dari dosa adalah suatu keharusan, suatu kewajiban. Jika kesalahan itu tidak terkait dengan manusia, maka harus menyesali diri, tidak mengulangi perbuatan tersebut, kemudian mengisi hari-hari kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya apa? Kita tidak mengulangi maksiat itu. Setelah kita bertobat, tidak mengulangi maksiat, kemudian menyesal dan berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Itulah yang perlu kita lakukan. Jika terkait dengan kesalahan atau dosa dengan manusia, ada hak-hak yang harus dikembalikan, maka harus dikembalikan dengan segera. Jika tidak, maka kita akan terhambat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat kita akan tertunda karena ada hak-hak yang belum dikembalikan. Saudaraku, bertobat itu sesuatu yang sangat penting. Ibaratnya kalau kita menulis sesuatu salah, itu harus kita tick X. Begitu juga dengan perbuatan dosa. Kalau tidak pernah kita bertobat, maka dosa itu tidak akan pernah terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita disuruh oleh Allah untuk segera bertobat. Kita disuruh segera meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Artinya apa? Tobat yang kita lakukan penuh dengan penyesalan, tidak mengulangi lagi, kemudian bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Itu benar-benar kita lakukan, bukan seperti orang bilang ketika makan cabai terlalu pedas kita berhenti tobat pedas sekali, kemudian ketika sudah minum hilang pedasnya makan lagi. Itu namanya tobat main-main. Allah tidak menyukai orang yang bertobat dengan main-main. Apalagi dalam hadis juga dinyatakan tobat itu akan diterima oleh Allah selagi nafas nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, artinya kita sudah mau sekarat, itu tidak akan pernah diterima tobat kita. Seperti juga halnya Fir'aun, ketika sudah mau tenggelam, mau mati, dia baru sadar pengen tobat, nggak diterima. Gitu juga ketika kita sudah sekarat, sudah mau mati, kita tahu rasanya sudah mau mati, baru bertobat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saja yang dijamin muhsin, terbebas dari dosa, beliau selalu bertobat kepada Allah, beristighfar 100 kali setiap hari. Apalagi kita sebagai manusia yang tidak ada jaminan dosa, bersih dari dosa, terus kita nggak mau bertobat, tidak mau beristighfar kepada Allah, itu adalah suatu kesombongan yang sangat sombong. Baiklah saudaraku, ketika matahari belum terbit dari barat, maka Allah akan tetap menerima tobat kita. Selagi nafas kita masih ada, kehidupan kita masih ada, matahari masih terbit dari timur, maka segeralah bertobat. Tobat itu gratis, tidak pakai bayar, asal kita mau dan bersungguh-sungguh untuk menyesali perbuatan kita, menyadari bahwa kesalahan-kesalahan kita tidak ada yang akan bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu bertobat, beristighfar kepada Allah setiap saat, setiap waktu, agar dosa-dosa kita dihapuskan, sebagaimana ketika kita menulis kemudian salah kita tip X, begitu juga dengan kesalahan kita
kita tutup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.